Ya kalau lihat judulnya pilkada dimajukan siapa diuntungkan. Kalau menurut saya rakyat yang diuntungkan. Kenapa? Kenapa? Pertama tentu dengan mempercepat pilkada ini, maka perintah filosofi keserentakan pemilu itu bisa dipenuhi. Kenapa dulu kita mengadakan pilkada serentakan? Banyak alasannya. Nah, pilkada serentak itu tidak hanya pencoblosannya, tetapi juga pelantikan, periodisasi. Coba bayangkan kalau ini tidak sama pelantikannya, ada yang Januari, ada yang nanti sampai pertengahan tahun karena konflik di Mahkamah Konstitusi misalnya, nggak tercapai itu keserentakan. Kalau keserentakan itu tidak tercapai, maka sinkronisasi proses pembangunan, perencanaan pembangunan, APBN dan segala macamnya itu bisa nggak ketemu juga, Mbak. Ya, dan itu juga berpotensi membuat situasi yang seperti sekarang terulang lagi, banyak PJ yang melaksanakan. Ini kan menjadi persoalan bagi kita gitu. Ini juga beresiko untuk semua. Jadi esensinya serentak dan terlalu banyak PJ. Kalau misalnya tidak dilaksanakan September, Bung Habib, kenapa Gerindra nggak setuju? Nggak, saya mengkritisi juga judul tadi yang mengutip statement saya tidak secara utuh. Ya. Saat itu ditanyakan inisiatif KPU untuk merubah jadwal menjadi lebih cepat. Tentu kalau yang menjadi inisiator KPU menurut saya tidak tepat. Kenapa? Karena soal jadwal ini diatur di undang-undang. Ya, di pasal 200 Undang-Undang Pilkada jelas tanggalnya disebutkan. Nah, oleh karena itu terkait perubahan jadwal, maka dua hal yang penting ya, itu pertama dasar hukumnya, yang kedua rasionalitasnya. Nah, kalau dasar hukumnya nanti disampaikan kemarin dalam rapat terakhir oleh Pak Tito Karnavian di Komisi 2, kurang lebih melalui Perpu, menurut saya nggak ada masalah. Karena kan itu salah satu cara demokratis untuk merubah ketentuan. Pemerintah menerbitkan Perpu, lalu DPR memiliki hak untuk menyatakan pendapat setuju atau tidak. Nah, setuju atau tidak ini kan tergantung rasionalitasnya. Nah, rasionalitasnya kalau semata-mata hanya menghindari keterbelahan, polarisasi memang kurang kuat. Tetapi kalau alasan terbaru yang disampaikan Kemendagri, misalnya bagaimana kita bisa memiliki pemimpin yang efektif di Januari 2025, menurut saya itu layak untuk didiskusikan. Ya. Jadi keputusannya nanti akan secara resmi Gerindra disampaikan oleh wakil kami di Komisi 2 DPR RI. Layak didiskusikan, tapi apa catatannya dari Gerindra? Ya itu dia, kalau alasannya hanya menghindari polarisasi, menurut saya kurang pas ya, karena namanya polarisasi itu bukan tergantung dengan jadwal. Jadi kampanye juga penting bagi semua pasangan calon di pemilihan kepala daerah untuk menyampaikan visi, misi, dan program. Itu juga hak rakyat ya untuk mendengarkan isi kepala gagasan para calon-calon tersebut. Jadi kalau alasannya hanya itu saya kurang sepakat. Ya. Tetapi kalau alasannya bahwa kita perlu mengawal keserentakan ini, lalu di Januari ya kan, kita perlu pemimpin yang sudah efektif, menurut saya itu cukup masuk akal.